Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah lor, hari ini kita bisa bikin video lagi setelah beberapa hari kemarin. Ngapunten aku liburan sih lah bentar, untung sama istri boleh. Jadi ada temen main ke Jogja, terus kita main ke Prambanan. Mungkin ada viewer yang hari Jumat kemarin ketemu kita di Prambanan gitu, kayak artis ya, ketemu Prambanan. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya? Ya kita update aja karena hari ini alhamdulillah telurnya udah bisa 10, jadi udah meningkat terus ya lor ya, telurnya meningkat dari mulai minggu update ya. Minggu pertama itu cuma 4 telur, minggu kedua itu hari pertama bisa 5, habis itu hari kedua 5, hari ketujuh sih, hari pertama kedua ya ketiga lah, pokoknya minggu kedua itu dapatnya itu 5, 7, 8, 9, sekarang 10. Sekarang udah masuk minggu ketiga lor ya. Minggu ketiga hari kedua, benar. Nah, hari ini kita mau bahas masalah yang mempengaruhi jumlah telur, besar kecilnya telur, dan kualitas itu dalamnya kuning apa bagus apa enggak ya. Yang kan kadang ada telur bebek yang isinya itu kuning lor, kuning biasa, ada yang sampai pekat merah gitu loh, merah yang bagus itu loh. Kalau orang-orang bilang kalau merah itu bagus. Ada yang ini kan, kalau besar kecil ya kadang besar kadang kecil. Nah, kita sekarang bahas yang mempengaruhi itu tadi, jumlah telur, besar kecilnya telur, dan kualitas telur. Nah, pertama banyak atau enggaknya itu sepengalaman saya selama saya beternak ini ya tergantung dengan perlakuan kita terhadap bebek tersebut. Jadi konsistensi kita. Kalau kita nggak konsisten, kadang katakanlah pakan gonta-ganti dan lain sebagainya, itu pasti walaupun gantinya lebih enak dan lain sebagainya, kalau inkonsistensi seperti itu tuh mempengaruhi jumlah persentase bertelur gitu kan. Karena kita peternak ya biasanya fokusnya ke persentase bertelur. Kandang kering dan kandang basah pun dipengaruhi mempengaruhi jumlah telur lor. Misal teman-teman pakai kandang basah, pasti persentase telurnya itu enggak lebih besar, jarang yang lebih banyak daripada yang kandang kering gitu kan, gitu. Karena kalau kandang lebih kering, baunya enggak menyengat, mereka enggak stres. Nah, enggak stres ini terus menghasilkan telur yang banyak. Nah, terus itu kalau jumlah ya lor ya. Kalau pakannya berpengaruh enggak mas? Ya berpengaruh, tapi kan gonta-ganti juga. Misal teman-teman dari pakan aduan biasa udah bertelur katakanlah 50% gitu kan, pakan aduan sendiri sama konseda. Terus ada yang nawari, mas ini ada pakan ini mas, pakan udah jadi nggak perlu ngaduk lagi, nanti bebeknya bisa gini-gini diming-ming kan. Terus teman-teman ganti, ya nanti telurnya berkurang dulu gitu kan, walaupun bisa jadi kualitasnya meningkat kalau pakannya makin bagus, intinya gitu. Nah, setelah itu yang mempengaruhi besar kecilnya telur itu yang pertama ya memang telur itu bayah baru atau udah pernah bertelur, itu mempengaruhi. Kalau baru bertelur pasti telurnya cenderung lebih kecil. Awal-awal bertelur itu pasti lebih kecil, kadang 2-3 kali bertelur bebek itu telurnya masih kecil. Nah, itu dimaklumi dulu aja lor, karena memang ketika mau ternak terus teman-teman bayahnya itu beli langsung jadi, itu teman-teman harus memaklumi lah, harus melumrahkan kalau telurnya itu kecil-kecil ya. Telur kecil-kecil itu kalau dijual kan harganya cuma berapa sih, ya mending konsumsi pribadi. Ganti ya ibaratnya gini lah, daripada teman-teman ngeluarin spend money buat beli telur untuk lehor, kan mending teman-teman wis iki lah pakai telur bebek yang kecil-kecilnya buat konsumsi, intinya gitu lor. Nah, itu besar kecilnya. Di samping itu juga dipengaruhi dengan kapasitas makannya juga kalau nggak salah ya lor ya. Jadi makin banyak pakan ya kadang telurnya juga makin besar. Kapasitas ya, maksudnya bukan kualitas. Kuantitas, banyak dikitnya makan, makin banyak makanan yang kita siapkan ya telurnya makin besar, intinya gitu. Itu untuk besar kecilnya. Tapi iki kabeh menurut aku ya lur ya, terus ojo dicacat ya, karena sepengalamanku dan semocoku ning YouTube kaya ngono. Tapi kalau aslinya gimana ya masing-masing peternak sih. Terus yang mempengaruhi telur ini apa jenenge? Iki wis menit kepiro 4 ya sik suwe ya. Yang mempengaruhi dalamnya itu merah apa enggak itu apa mas? Ya ini baru kualitas pakan lur.
kualitas pakan. Jadi semakin bagus kualitas pakan, telur yang dihasilkan itu semakin bagus juga, warnanya merah dan lain sebagainya. Walaupun merah apa enggaknya itu enggak terlihat, misal teman-teman cuma ikhlas yang penting besar aja, apa nih jenenge ndoke besar aja. Tapi ya kualitas ini juga sebenarnya mempengaruhi persentase juga, makin bagus kualitas ya persentasenya makin meningkat juga gitu kan. Jadi kualitas pakan ini bisa mempengaruhi jumlah telur juga, bisa mempengaruhi besar kecilnya telur, bisa mempengaruhi kualitas isi telurnya juga, intinya gitu. Kalau mempengaruhi semuanya lah. Jadi ya kualitas pakan juga harus disiapkan. Kadang karena jangan sampai terlena sama orang, mas iki aduan iki ae, misal pakan apa lah, maggot aja, azola aja dan lain sebagainya, lebih murah, atau nasi bekas aja dari apa jenis iki, karena telur ya bukan pembesaran ya. Kalau pembesaran ayam ya nasi bekas ya luweh-luweh nek aku kan, karena kan lama-lama juga besar. Nah kalau misalnya telur kan ada isinya dan kualitasnya itu dipengaruhi pakan. Kalau teman-teman nekat wah pakai nasi bekas aja sama ini sama sayur-sayur sisa apa rumah makan, insya Allah nanti telurnya besar-besar, pas eksekusi bikin telur asin keluarnya kuning bukan merah. Nah, banyak teman-teman nemuin gitu kan. Ya itu karena ya patokannya itu yang penting banyak bertelur dan telurnya besar, tapi nggak mempengaruhi kualitas. Ya tapi ya jangan terlalu menurutku ya kita jangan terlalu idealis seperti itulah, maksudnya wah yang penting kualitasnya merah dan lain sebagainya, nggak juga gitu loh. Karena kan kita juga nggak tahu juga, misal kayak aku kan, kayak kemarin sempat tak kasih pakan campurannya tak kasih lebih banyak lebih banyak nasi. Jadi kan buat ayam kan pakannya kadang terlalu banyak, terus tak kasih dedek, tak masukkan biar nggak terlalu basah, terus tak kasih ke bebek untuk makanan pembuka. Jadi biar nggak rusuh kan, bebek ini kan kalau pas lapar banget kan rusuh kan sampai tumpah-tumpah. Ya mending kalau tumpah-tumpah mending dikasih pakan aduan aja menurutku dulu gitu. Tak kasih pakan aduan, terus baru setelah, tapi nggak banyak, baru setelah itu kalau udah mulai habis dan udah nggak terlalu ngewet, bahasa Jawanya ngewet apa ya, nggak terlalu barbar gitu kan, baru kita masukkan pakan yang bagusnya gitu, supaya nggak tumpah-tumpah ya kan, nggak merugi kan. Pakan biasanya itu kan harusnya 2,5 kilo ya, tetap sehari 2,5 kilo, tetap tak kasih 2,5 kilo. Jadi tetap, tapi karena ada pakan nggak campuran apa mainnya itu, jadi mungkin pas sore-sore atau pas ada sisa nggak kemakan. Jadi misal lah kapasitasnya harusnya maksimal 2,7 kilo sehari 20 ekor. Nah kan kita kasih katakanlah 500 gram pakan aduan, 2,5 kilonya itu pakan jadi yang tadi, pakan pabrikan tadi itu, pakan olahan tadi, pakan jadi. Nah kan kalau ada 2,7 kilo maksimal yang dimakan, kan masih ada 300 gram yang nggak kemakan. Nah itu mempengaruhi kualitas telur. Nah pada saat itu telurnya keluar yang warnanya kuning, nggak merah lur gitu. Jadi sekarang ya saya kurangi lagi makanan pembukanya, saya tetap saya kasih, tapi gak banyak, cuma sedikit aja. Pokoknya yang pas ngewut awal tuh aja, dikit banget, gak terlalu banyak, baru tak kasih pakan yang seharusnya. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai merah lagi lur, merah lagi. Terus ya ke depan targetnya piye mas ke depan, apa ayam kampung Purworejo tutup lagi, channelnya wis jadi channel telur bebek Purworejo. Tak ganti saya channelnya karena memang ayamnya akan saya stop sih gitu lur. Nah kemungkinan besar seperti ini lur, kemungkinan besar nanti kalau ini udah bisa bertelur minimal 14 sehari, di hari itu juga saya akan nambah 20 ekor di kandang belakang rumah lur. Kan di belakang rumah sana ada kandang indukan kan, indukannya wis tak jual di sana. Loh kenapa nggak di sini mas, karena apa? Nah ini tak tunjukin ya lur ya, ngapunten tanganku kotor. Nah kandang yang sini itu nggak pernah kena matahari loh, biasanya di bulan-bulan ini nggak kena, tapi nanti ketika mataharinya udah agak ke selatan mereka kena semua gitu kan, nggak mesti gini loh. Kadang mataharinya ada di ini utara ya, kadang ada di utara, kadang di selatan gitu loh. Nah karena nggak kena sinar matahari, jadi saya skip dulu masukin di sini. Nanti kemungkinan di kandangnya di sana dulu. Nah nanti 20
20 ekor kedua atau koloni kedua itu sudah bisa 50%, berarti maksudnya pencapaiannya mirip-mirip sama sama bebek-bebek yang ada di sini, kemungkinan kita bikin koloni ketiga di situ. Nah, nanti gendengnya kita ganti yang yang transparan, kasih transparan satu di sana satu di sini gitu. Kalau ganti transparan kan otomatis ada cahaya masuk, jadi nggak terlalu basah. Ayamnya nanti berarti kan kemungkinan nambah koloni lagi kan kemungkinan minggu depan, terus jeda 1 bulan pas lahiran anak berarti jeda 1 bulan itu nanti ini baru kita eksekusi buat koloni kedua. Nanti ini udah bisa bertelur 50% lagi, kita bikin koloni ketiga. Jadi bertahap ya lur ya, sambil nabung. Jadi telur yang dihasilkan itu ya ditabung, dijual, ditabung supaya supaya bisa buat beli bebek lagi dulu. Jadi gitu kalau usaha, jangan langsung dinikmati hasilnya, karena target saya ya mungkin September Oktober, bulan Oktober itu udah settle 100 ekor, nelurnya udah sesuai kapasitas. Oktober ini kan masuk bebek ini kan masuk bulan Juli Agustus. Nanti kalau yang depan ini udah 20 udah jalan 6 bulan, nanti baru kita beli meri lur buat di kandang sini, ini biar kepake meri buat di sini merinya. Jadi kita beli meri 20 aja, 20 besarin, kalau enggak 30 lah, antisipasi ada yang mati. 30 besarin 6 bulan. Terus kalau 6 bulan kan jalan 6 bulan, berarti ini 6 bulan tambah 6 bulan lagi berarti setahun kan, berarti udah kapasitas bertelurnya berkurang. Nah udah bisa di afkir, diganti sama yang baru. Jadi kemungkinan ke depan ya supaya enggak terlalu beli bayar terus gitu, beli bayar terus. Sebenarnya paling aman beli bayar sih, tapi itu kan strategi kita loh. Tapi kan kadang rencana Tuhan itu beda lagi ya. Mbok menawa dari viewer ada yang mau memasrahkan uangnya gitu kan, mas ini jajak wis mas tak modali ben langsung 1000 ekor gitu kan. Aku ya masih ada lahan sih, siapa tahu mau kan 1000 ekor nanti jenengan tak bagi segini, ini segini. Wah ya siap aku, insya Allah siap lah, insya Allah siap. Kalau proyek besar seperti itu kan ditangani amatir kayak saya nggak mungkin kan, ya pasti saya ini kan ke bukan saya oper tapi saya diskusikan ke temen yang ngajarin saya. Jadi kan bisa uang yang dipasrahkan itu bisa ini ya, bisa berputar dengan baik. Ya segitu aja lah lur dari saya, ngapunten terlalu panjang videonya, bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.